Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Apakah aku membiarkanmu pergi? Saat pemuda berjubah hitam itu berbalik, Chen Ping berbicara dengan tenang. Ada nada keagungan yang tak terbantahkan dalam nada bicaranya. Pemuda berjubah hitam berbalik dan menatap Chen Ping. Apakah kamu ingin membunuhku? Tentu saja. Kenapa kamu bisa membunuhku tapi aku tidak bisa membunuhmu? Chen Ping bertanya secara retoris. Pemuda berjubah hitam itu tertawa. Chen Ping, jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu bisa mengambil dua jurusku. Ada banyak orang di dunia para dewa yang bisa membunuhku, tapi kamu tidak termasuk di antara mereka. Ya, mata Chen Ping sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba terbang, dan nafasnya mulai beredar dengan liar di tubuhnya. Langit mulai berubah warna, dan energi spiritual yang berputar serta energi peri terjalin membentuk pusaran air yang dahsyat. Semua orang kagum, mereka belum pernah melihat aura sekuat itu. Chen Ping, yang baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan saat ini. Pemuda berjubah hitam juga terkejut, dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki niat membunuh. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tubuhnya. Sombong, pemuda berjubah hitam itu meraung marah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia tidak lagi berani meremehkan Chen Ping sedikit pun, tetapi menganggapnya sebagai lawan sejati. Namun, Chen Ping tidak takut. Dia menarik napas dalam-dalam dan energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja dengan gila-gilaan. Auranya semakin kuat dan kuat, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin, dan bintang emas di antara alisnya bersinar dengan sangat cemerlang. Dia tampak menyatu dengan langit dan bumi, menjadi penguasa dunia ini. Chen Ping perlahan mengangkat tangannya. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia telah berhenti, dan hanya jari-jarinya yang bergerak perlahan. Jari peri, Chen Ping berteriak pelan dan mengarahkan ujung jarinya ke arah pemuda berjubah hitam. Cahaya terang keluar dari ujung jari Chen Ping dan melesat langsung ke langit. Cahaya itu mengandung kekuatan tiada akhir dan pesona misterius, dan seolah mampu menghancurkan segala rintangan di depannya. Wajah pemuda berjubah hitam berubah drastis, dan dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan itu, tetapi ternyata kekuatannya sangat kecil di depan cahaya ini. Sihir abadi, bagaimana ini mungkin? Seru pemuda berjubah hitam, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu dari dunia surga dan bumi bisa menguasai sihir sekuat itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria muda berjubah hitam tidak bisa membayangkan bagaimana seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan bisa mencapai keabadian. Terlebih lagi, sihir ini juga mengandung asal-usul waktu yang keterlaluan. Dengan jari Chen Ping ini, dia mampu mengendalikan ruang dan waktu. Chen Ping seperti penguasa dunia saat ini. Bagaimana seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan dapat memahami asal mula waktu? Bagaimana bisa ada keajaiban yang begitu menakutkan?
Pemuda berjubah hitam itu berpikir keras dan tidak dapat memahaminya. Pemuda berjubah hitam itu meraung, dan berbagai aura beredar di tubuhnya. Aura pemuda berjubah hitam terus menyembur keluar, dan energi hitam memenuhi seluruh langit. Pemuda berjubah hitam bekerja keras untuk membentuk penghalang pelindung di depannya sebelum jari abadi tiba. Di antara penghalang nafas ini, Chen Ping menemukan udara putih dingin, yang merupakan nafas yang digunakan pemuda berjubah hitam untuk memadamkan apinya sendiri sekarang. Kekuatan asli es, Chen Ping tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini, seorang pembudidaya iblis, akan benar-benar menyadari kekuatan asli es. Anda harus tahu bahwa banyak orang suci di istana Guanghan yang belum memahami asal-usul es. Jari makhluk abadi itu mendarat di penghalang dan mengeluarkan suara klik. Penghalang yang dibentuk oleh para pemuda berjubah hitam mulai perlahan pecah. Melihat penghalang yang akan segera dihancurkan, pemuda berjubah hitam itu tercengang, matanya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Suara keras bergema di antara langit dan bumi, dan penghalang yang dipadatkan oleh pemuda berjubah hitam itu runtuh seketika. Seberkas cahaya langsung menembus dahi pemuda berjubah hitam, dan sosok pemuda berjubah hitam menghilang dalam cahaya. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahan pukulan Chen Ping dan tersingkir sepenuhnya. Pemuda berjubah hitam masih memiliki keengganan di matanya sampai dia mati. Setelah pemuda berjubah hitam itu tersingkir, Chen Ping terbatuk-batuk dengan keras. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Zeyan bergegas bersama Jiang Yulian. "Tidak apa-apa," Chen Ping melambaikan tangannya. Dia hanya menggunakan jari abadi terlalu banyak. Meskipun Chen Ping memahami asal-usul waktu, keajaiban jari abadi masih menghabiskan terlalu banyak energi. Untuk pamer, Chen Ping menggunakannya sekali. Bahkan tanpa menggunakan jari abadi, Chen Ping masih bisa membunuh pemuda berjubah hitam itu. Mulai sekarang, bunuh saja orang. Berhentilah berpura-pura. Sumber waktu dan energi abadi yang telah kamu gunakan. Raja Iblis Ciyun menasihati Chen Ping. Chen Ping juga terdiam beberapa saat, ketika dia berada di Sekte Suci Janji. Jika semua energi abadi dan cairan spiritual telah diserap olehnya, dia tidak akan seperti ini sekarang. Aku hampir pingsan setelah hanya menggunakan jari periku untuk pamer. Tuan Chen, yang baru saja Anda gunakan adalah sihir, bukan? Itu sangat mengagumkan dan mengejutkan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda telah menembus alam kesengsaraan tingkat keempat dalam waktu singkat, dan juga memahami asal-usul waktu. Yang paling penting adalah Anda dapat membunuh biksu tingkat 9 dari alam kesengsaraan. Alam kesengsaraan sekarang, seperti membunuh babi atau anjing. Zeyan berkata pada Chen Ping dengan penuh semangat. Ini tidak sesederhana yang kamu katakan. Jika kamu ingin membunuhku, jika kamu tidak mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, itu tidak akan semudah itu. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Jiang Yulian tampak terkejut. Meskipun dia tahu Chen Ping sangat kuat, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Tuan Chen, apakah Anda tidak mencari istana Guanghan? Apakah Anda menemukannya? Zeyan bertanya. Saya menemukannya dan mendapatkan batu iblis surgawi. Jika Anda ingin kembali ke lembah roh darah, datang dan lihatlah. Di mana sekte Master Jiang?
Chen Ping bertanya, "Oh, Tuan, dia telah mengasingkan diri. Sekarang saya bertanggung jawab atas urusan sekte jiwa iblis." Kata Jiang Yulian, "Iya, Yulian sekarang adalah wakil pemimpin sekte dan mengelola seluruh sekte jiwa iblis." Kata Zeyan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melihat ke arah Zeyan dan berkata, "Kamu adalah anak yang baik. Sekarang kamu telah menjadi mitra budidaya ganda Master Sekte, dan kamu dapat memiliki kehidupan yang lembut di masa depan." Zeyan terkekeh, Jiang Yulian tersipu. "Saya ingin tahu apa hubungan Tuan Chen dengan tuanku?" Jiang Yulian bertanya. "Aku punya sesuatu yang aku ingin sekte jiwa iblismu lakukan untukmu." Kata Chen Ping, "Tolong beritahu saya, Tuan Chen, selama sekte jiwa iblis kami dapat melakukannya, kami pasti akan melakukannya." Ketika Jiang Yulian mendengar bahwa Chen Ping ingin membantu, dia segera berjanji. Chen Ping menceritakan penyerangan keluargamu di istana Guanghan, dan kemudian berkata, "Saya ingin sekte jiwa iblis Anda membantu. Bahkan jika Anda tidak dapat melawan keluargamu, Anda masih bisa berada di belakang dan membantu beberapa biksu yang meninggal secara tragis untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka." Chen Ping tahu bahwa kekuatan keseluruhan dari sekte jiwa iblis relatif lemah, dan mereka terutama fokus pada serangan spiritual. Selama ada pertempuran, korban jiwa tidak dapat dihindari, tetapi jika tubuh hancur, selama jiwa lolos, tubuh dapat dibangun kembali dan hidup kembali. Oleh karena itu, banyak beku akan meninggalkan tubuh fisik mereka pada saat-saat terakhir dan membiarkan jejak jiwa mereka hilang. Penting juga bagi sekte jiwa iblis untuk membentuk kembali tubuh jiwa yang melarikan diri dari belakang. Tidak masalah. Saya pribadi akan membawa murid-murid sekte jiwa iblis ke sana, dan saya juga akan membawa sejumlah besar bunga jiwa. Selama kami dapat membantu Tuan Chen, sekte jiwa iblis kami bersedia melakukan yang terbaik. Jiang Yulian mengangguk dan berkata, "Tuan Chen, di mana sebenarnya istana Guanghan? Bagaimana kami bisa menemukannya?" Zeyan bertanya, "Kamu pergi ke paviliun Wantong dan naik pesawat ke kota Nanjing. Kamu hanya perlu menunggu di kota Nanjing." Kata Chen Ping, "Kota Nanjing?" Zeyan mengangguk, "Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Chen di kota Nanjing." Chen Ping tidak tinggal lama di sekte jiwa iblis. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Jiang Yulian, "Saya ingin tahu apakah Master Sekte Chen dari 5 sekte besar datang ke sini untuk membangun kembali tubuhnya?" "Aku sudah di sini. Aku telah membentuk kembali tubuhku dan pergi." Kata Jiang Yulian. Chen Ping mengangguk lalu pergi. Chen Ping langsung pergi ke 5 sekte besar. Dan sekarang hanya Master Sekte Luo dan Master Sekte Chen yang tersisa di antara 5 sekte besar. Chen Ping tiba di 5 sekte utama dan menerima keramah tamahan hangat dari Master Sekte Chen dan Master Sekte Luo. Jika bukan karena bantuan Chen Ping di wilayah kutub, 5 sekte besar pasti sudah menjadi milik Hai Dafu dan lainnya. Terutama Master Sekte Chen, yang telah lama meninggal. "Tuan Chen, sepertinya Anda berpetualang di daerah kutub, dan level Anda telah langsung ditingkatkan ke alam kesengsaraan tingkat keempat. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Tuan Chen ke 5 tempat saya. Sekte besar."
Master Sekte Luo tahu pasti ada sesuatu yang terjadi ketika Chen Ping datang ke sini tiba-tiba. Saya datang ke sini pertama kali untuk melihat bagaimana keadaan Master Sekte Chen dan untuk melihat apakah dia telah pulih. Chen Ping tidak menawarkan bantuan sejak awal. Tuan Chen, terima kasih karena masih memikirkan saya. Saya telah pulih sepenuhnya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Jiwa Iblis. Pemimpin Sekte Chen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Chen, selain mengunjungi Master Sekte Chen, apakah Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan? Jika Anda memerlukan sesuatu dari 5 sekte utama kami, tanyakan saja. Saya berjanji bahwa 5 sekte besar kita akan berusaha sekuat tenaga, bahkan jika kita harus melalui api dan air. Hidup kami semua diberikan oleh Tuan Chen. Kami masih tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika tidak, kami tidak akan menyebutnya orang yang jujur. Master Sekte Luo tahu bahwa Chen Ping pasti tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungi Master Sekte Chen. Master Sekte Luo, ada satu hal lagi yang ingin saya minta. Chen Ping dengan tenang menceritakan kisah urusan keluargamu dengan Istana Guanghan. Keluargamu sangat besar dan kekuatannya tidak lemah. Jika mereka benar-benar menyerang Istana Guanghan, akan sulit bagi Istana Guanghan untuk menahannya. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja dimulai, dan semua muridnya masih lemah dan tidak dapat menahan serangan keluargamu. Tidak masalah, hanya dengan satu kata dari Tuan Chen, 5 sekte besar kita akan bertarung mati-matian. Saya akan membawa murid-murid saya untuk berangkat sekarang dan menunggu pengiriman Tuan Chen di kota Nanjing. Sekte Master Luo setuju tanpa ragu-ragu. Terima kasih banyak, Master Sekte Luo. Chen Ping sangat tersentuh. Lagi pula, tidak ada orang yang suka melakukan hal seperti ini yang dapat menyebabkan kematian kapan saja. Tuan Chen, sama-sama, ini yang harus saya lakukan. Kata Master Sekte Luo, Chen Ping hanya tinggal di 5 sekte besar untuk sementara dan kemudian pergi. Dia masih ingin menghubungi lebih banyak orang. Kali ini, Chen Ping telah bekerja keras untuk Istana Guanghan. Dia belum pernah mengumpulkan begitu banyak orang. Chen Ping meninggalkan 5 sekte besar dan langsung menemui keluarga Seng. Jimat ajaib keluarga Seng juga sangat terkenal di seluruh wilayah selatan. Benda-benda ini mungkin tidak banyak berguna dalam pertarungan solo. Tapi jika itu pertarungan skala besar, jimat ajaib ini bisa sangat berguna. Ketika Seng Bushi melihat Chen Ping, dia sangat terkejut dan bersemangat. Terutama Seng Jiahui. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi setelah malam itu. Chen Ping ingin berbicara dengan Seng Bushi tentang situasinya, tetapi dia tidak ingin Seng Bushi langsung menarik Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, Anda datang tepat pada waktunya. Setelah malam itu, perut gadis kecil saya tidak bergerak sama sekali. Jadi kamu harus membantunya. Setelah mengatakan itu, Seng Bushi pergi. Hanya menyisakan Seng Jiahui dan Chen Ping di kamar. Chen Ping juga tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja bertemu dan siapapun yang ingin meminta bantuan orang lain, lakukanlah.